Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul mengidentifikasi tujuan pidato dengan pusat pada audiens. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang pertama, strategi apa yang dapat kita gunakan untuk bertukar pikiran tentang topik pidato. Kemudian yang kedua ada apa yang harus kita pertimbangkan tentang audiens ketika menentukan tujuan pidato kita. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita bisa mengetahui tentang audiens kita sebelum memberikan pidato kita. Kemudian yang keempat ada dengan cara apa, yaitu lokasi dan kesempatan pidato kita untuk mengetahui tujuan pidato kita. Kemudian yang terakhir yaitu bagaimana kita harus mengungkapkan tujuan pidato yang spesifik. Di dalam setting kehidupan nyata, orang diundang untuk berbicara karena mereka memiliki keahlian pada subjek tertentu atau memiliki hubungan dengan audiens. Namun demikian, memilih apa yang akan dibicarakan biasanya diserahkan kepada pembicara. Kita harus menentukan tujuan pidato khusus kita berdasarkan situasi kita dan situasi pendengar. Keadaan di mana kita menyampaikan pidato, seperti yang diilustrasikan pada tampilan 4.1. Dalam bab ini, kami menjelaskan masing-masing dari 5 sub langkah yang membantu pembicara menentukan tujuan pidato tertentu yang sesuai dengan audiens dan situasi berbicara. 5 sub langkah ini adalah mengidentifikasikan topik yang mungkin, menganalisis audiens kita, memahami pengaturan pidato, memilih topik, dan akhirnya mengembangkan tujuan pidato tertentu. Meskipun kami membahas setiap tugas secara terpisah, dalam praktiknya mereka tumpang tindih dan dapat diselesaikan dalam urutan yang berbeda. Yang pertama yaitu mengidentifikasi topik. Apa yang kita ketahui tentang topik, apa yang cukup menarik bagi kita sehingga kita memperoleh beberapa keahlian. Topik pidato kita harus berasal dari bidang studi di mana kita sudah memiliki pengetahuan dan minat. Apa perbedaan subjek dan topik? Subjek adalah bidang keahlian yang luas, seperti film, psikologi kognitif, teknologi komputer, atau Timur Tengah. Topik adalah aspek yang sempit dan spesifik dari suatu subjek. Jadi jika bidang keahlian Anda yang luas adalah film, Anda mungkin merasa memenuhi syarat untuk berbicara tentang berbagai topik, seperti bagaimana proses nominasi Academy Awards bekerja, hubungan antara prosedur produser TV, sutradara dan distributor, atau bagaimana teknologi mengubah produksi film. Yang kedua yaitu mendaftar subjek. Anda dapat mengidentifikasi subjek potensial untuk pidato Anda hanya dengan mendaftar bidang-bidang yang penting bagi Anda. Kemudian yang kedua yaitu Anda tahu sesuatu tentangnya. Bidang-bidang ini mungkin akan mencakup hal-hal seperti kemungkinan pekerjaan atau bidang studi formal Anda. Kemudian yang ketiga adalah brainstorming untuk gagasan topik. Ingatlah bahwa suatu topik adalah aspek khusus dari suatu subjek. Jadi, dari suatu subjek Anda dapat membuat daftar yang banyak topik dengan melakukan brainstorming proses yang tidak kritis dan tidak evaluasi untuk menghasilkan ide-ide terkait. Saat Anda melakukan brainstorming, Anda membuat daftar subjek sebanyak mungkin tanpa mengevaluasinya. Kemudian yang keempat adalah pemetaan konsep untuk ide topik. Alat kedua yang dapat Anda gunakan untuk mengidentifikasi topik tertentu dari area subjek umum adalah pemetaan konsep. Pemetaan konsep adalah sarana visual untuk mengeksplorasi hubungan antara subjek dan ide-ide terkait. Untuk menghasilkan koneksi, Anda mungkin bertanya pada diri sendiri tentang subjek Anda.
dengan fokus pada siapa, apa, di mana, kapan, dan bagaimana. Buat peta konsep Anda sendiri. Tindakan perencanaan pidato langkah yang pertama yaitu kegiatan. Menggunakan brainstorming dan pemetaan konsep untuk mengidentifikasi topik pidato. Kemudian yang kelima adalah menganalisis audiens. Karena pidato disajikan kepada audiens tertentu, sebelum Anda mengakhirinya dapat memutuskan topik Anda perlu memahami siapa yang akan menjadi audiens prospektif Anda. Ingatlah bahwa analisis audiens adalah studi tentang audiens yang dituju untuk pidato Anda. Selama analisis audiens Anda akan ingin mengembangkan profil demografis audiens Anda yang mencakup usia, jenis kelamin, latar belakang, sosial ekonomi, ras, etnis, agama, dan lain sebagainya. Keunikan geografis dan bahasa juga dapat memengaruhinya. Anda akan menggunakan analisis audiens Anda untuk menyesuaikan pidato Anda untuk memenuhi kebutuhan, minat, dan harapan pendengar Anda. Kemudian yang terakhir adalah subjek data audiens yang dibutuhkan. Langkah pertama dalam menganalisis audiens Anda yaitu mengumpulkan data demografi audiens dan informasi khusus subjek yang menentukan dengan cara anggota audiens serupa dengan berbeda dari Anda atau sama lain. Yang pertama yaitu informasi demografis. Informasi demografis yang berguna tentang audiens Anda mencakup usia, pendidikan, jenis kelamin, pendapatan, pekerjaan, ras, etnis, agama, dan keunikan geografis serta bahasa. Penting juga untuk mengetahui tentang tingkat pengetahuan dan sikap audiens Anda terhadap subjek Anda. Anda akan menggunakan informasi demografis yang Anda kumpulkan untuk beberapa tujuan. Yang pertama yaitu informasi geografis membantu Anda memilih topik tertentu dan gagasan utama yang akan Anda sajikan. Kemudian yang kedua adalah informasi demografis dapat membantu Anda menemukan cara di mana anggota audiens Anda mirip dan berbeda satu sama lain dari Anda. Kemudian akan dijelaskan oleh Saudara Faiza. Yang selanjutnya adalah data audiens terkait subjek. Anda tidak hanya ingin memahami susunan demografis audiens, tapi Anda juga ingin belajar tentang tingkat pengetahuan rata-rata anggota audiens Anda memiliki subjek Anda, minat mereka pada subjek, sikap mereka terhadap subjek, dan persepsi mereka tentang kredibilitas Anda. Data audiens yang terkait ada pengetahuan audiens, minat audiens, sikap audiens terhadap subjek, dan sikap audiens terhadap Anda sebagai pembicara. Selanjutnya, metode untuk mengumpulkan data audiens. Yang pertama, Anda dapat mengumpulkan data melalui survei seperti memberikan kuesioner atau wawancara. Yang kedua, bisa mengumpulkan data melalui pengamatan informal. Yang ketiga, bisa mengumpulkan data dengan mempertanyakan orang yang mengundang Anda untuk berbicara. Yang keempat, Anda bisa membuat tebakan terdidik tentang demografi dan sikap audiens. Kemudian menganalisis program. Lokasi dan acara membentuk pengaturan pidato. Jawaban untuk beberapa pertanyaan tentang pengaturan harus memandu pemilihan topik Anda dan bagian lainnya dari perencanaan pidato Anda. Beberapa pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apa harapan khusus untuk pidato tersebut? Yang kedua, berapa panjang yang sesuai untuk pidato? Yang ketiga, seberapa besar penonton Anda? Yang keempat, di mana pidato akan diberikan? Yang kelima, kapan pidato akan diberikan? Yang keenam, di mana dalam program ini pidato terjadi? Yang ketujuh, peralatan apa yang diperlukan untuk memberikan pidato? Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Arya. Selanjutnya adalah memilih topik. Ketika Anda meninjau daftar topik yang Anda gunakan untuk berbicara di depan umum, bandingkan topik-topik tersebut dengan profil audiens Anda. Apakah topik tersebut terlalu sederhana
terlalu sulit atau bahkan cenderung lebih menarik bagi audiens. Dengan membandingkan hal tersebut, Anda akan dapat mengidentifikasi topik yang sesuai dengan audiens. Kemudian pertimbangkan pula cakupannya. Apakah topik tersebut terlalu luas dalam waktu yang telah ditentukan, dan apakah topik tersebut sesuai dengan yang diharapkan oleh audiens. Dengan mengidentifikasi hal tersebut, maka akan membantu Anda untuk mempermudah memilih topik yang sesuai. E. Menulis tujuan pidato. Yang pertama, memahami tujuan pidato umum dan khusus. Tujuan umum merupakan maksud keseluruhan pidato. Kebanyakan pidato bermaksud untuk menghibur, menginformasikan, atau membujuk, meskipun setiap jenis pidato dapat mencakup unsur-unsur jenis lainnya. Tujuan umum seringkali ditentukan oleh latar saat pidato disampaikan. Kemudian yaitu tujuan khusus adalah pernyataan tunggal yang mengidentifikasi respon tepat yang diinginkan pembicara dari audiens. Misalnya, saya ingin audiens memahami 4 kriteria utama dan seterusnya. Dan yang kedua adalah saya ingin audiens menyumbangkan uang dan seterusnya. Nah, keduanya ini memiliki tujuan yang khusus yang berbeda. Yang pertama yaitu seseorang pembicara menginginkan audiensnya untuk memahami. Kemudian yang kedua adalah audiens seorang pembicara ingin audiensnya untuk melakukan sesuatu, seperti itu. Kemudian yang kedua, mengungkapkan tujuan pidato tertentu. A. Tulis draft tujuan pidato umum Anda menggunakan kalimat lengkap untuk menentukan jenis respon yang Anda inginkan dari audiens. Contohnya, saya ingin audiens saya memahami efek dari kebutahurufan. Nah, draft tersebut adalah kalimat lengkap dan itu menentukan respon yang diinginkan dari penonton untuk memahami efek dari buta huruf. Ungkapan tersebut termasuk pidato yang informatif. Kemudian yang B, merevisi pernyataan dan frase infinitif sampai menunjukkan reaksi spesifik audiens yang diinginkan. Jika tujuan Anda adalah untuk menginformasikan, infinitif yang mengungkapkan reaksi audiens yang Anda inginkan bisa menjadi untuk memahami, untuk mengenali, atau untuk mengidentifikasi. Jika tujuan pidato Anda untuk mengubah keyakinan, maka tujuan umum Anda adalah persuasif dengan infinitif seperti percaya, mengubah, ataupun melakukan. Kemudian yang C, pastikan bahwa pernyataan tujuan hanya berisi satu ide. Contohnya, saya ingin penonton memahami sifat buta huruf dan dampaknya terhadap individu dan masyarakat. Pernyataan tersebut bukanlah tujuan khusus yang baik karena mencakup dua gagasan yang berbeda. Yang pertama adalah memahami sifat buta huruf dan memahami efek khusus yang mungkin timbul dari buta huruf. Salah satunya adalah tujuan yang berharga, tetapi tidak keduanya dalam satu pidato. Jika pernyataan tujuan Anda menyertakan kata dan, Anda memiliki lebih dari satu gagasan. Kemudian yang D adalah pastikan pernyataan kamu sampai menggambarkan fokus yang tepat dari pidato kamu. Frase infinitif mengartikulasikan tanggapan lengkap yang kamu inginkan dari audiens. Contohnya, saya ingin audiens memahami 3 cara buta huruf menghambat efektivitas seseorang dalam bekerja ataupun di tempat kerja. Nah, pernyataan ini memenuhi kriteria pernyataan tujuan khusus yang baik karena menunjukkan reaksi audiens yang diinginkan dan hanya berisi satu gagasan jelas yang menjadi fokus pidato. Pernyataan tujuan spesifik yang baik itu paling penting karena akan memandu penelitian Anda saat mempersiapkan pidato. Kemudian yang terakhir adalah rangkuman. Langkah pertama persiapan pidato yang efektif adalah mengidentifikasi topik. Anda mulai dengan memilih subjek yang penting seperti pekerjaan, hobi, atau masalah kontemporer yang menjadi perhatian Anda. Anda dapat menggunakan pemetaan konsep untuk bertukar pikiran tentang berbagai topik yang terkait dengan subjek Anda. Kemudian langkah kedua adalah menganalisis audiens untuk menentukan bagaimana membentuk dan mengarahkan pidato Anda. Kumpulkan data spesifik tentang audiens Anda untuk mengembangkan profil demografis dan juga mengumpulkan data melalui observasi informal. Kemudian langkah yang ketiga adalah menganalisis setting pidato yang akan mempengaruhi keseluruhan rencana pidato Anda. Langkah yang keempat adalah memilih topik yang sesuai untuk anggota audiens Anda dan latarnya. Kemudian langkah yang terakhir yaitu menulis tujuan pidato Anda.
Tujuan umum pidato adalah untuk menghibur, menginformasikan, atau membujuk. Tujuan spesifik adalah pernyataan tunggal yang mengidentifikasi respon yang tepat yang diinginkan pembicara dari audiens. Nah, sekian presentasi dari kelompok 4. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.